akan memaparkan materi tentang COVID-19. Sebelum kita mulai memaparkan materinya, perkenalkan anggota kami yaitu ada Alvina Fahmawati, ada Angela, Tesi, Yeni, dan Zulfa. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, di sini untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Alvina Fahmawati. Teman-teman, di sini teman-teman tahu nggak sih apa itu COVID-19? Nah, ya, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virus ini baru-baru trending ya, yang disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau COVID-19. WHO pertama kali mengetahui virus ini baru tanggal 31 Desember 2019. Menyusul laporan sekelompok kasus virus pneumonia di Wuhan, Republik Rakyat Cina. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Oke teman-teman, di sini gejala COVID itu terbagi menjadi 3, yaitu gejala paling umum, gejala kurang umum, dan gejala serius. Nah, gejala paling umum yaitu demam, batuk kering, bahkan kelelahan. Untuk gejala yang kurang umum yaitu rasa tidak nyaman, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera penciuman, ruam pada kulit. Nah, untuk gejala serius yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri pada dada dan tertekan pada dada, hilangnya kemampuan untuk berbicara dan bergerak. Nah, itu adalah gejala COVID-19. Untuk itu, untuk slide selanjutnya, pemaparan selanjutnya yaitu kepada teman saya, dan itu adalah Tesi. Untuk Tesi dipersilahkan. Selanjutnya, ada gejala lain yang kurang umum adalah sifat lekas marah, kebingungan, kesadaran berkurang, atau terkadang berhubungan dengan kejang, kegelisahan, depresi, gangguan tidur, komplikasi neurologis yang lebih parah dan jarang terjadi seperti stroke, radang otak, delirium, dan kerusakan saraf. Orang-orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk yang berhubungan dengan kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri atau tekanan dada, atau kehilangan kemampuan bicara atau bergerak harus segera mencari perawatan medis. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan, hotline atau fasilitas kesehatan Anda terlebih dahulu, sehingga Anda dapat diarahkan ke klinik yang tepat. Selanjutnya, ada gejala penyakit COVID-19 yang pernah meliputi sesak napas, kehilangan selera makan, kebingungan, nyeri atau tekanan yang terus-menerus di dada, temperatur tinggi di atas 38 derajat Celcius. Selanjutnya, tingkat kematian akibat COVID-19. Nah, kalau kita membahas tentang tingkat kematian COVID-19 ini, dari berita-berita yang selalu disuguhkan untuk masyarakat, ataupun dari surat kabar, ataupun dari media sosial seperti Facebook atau dan lain-lain, pastikan ada berita tentang kematian akibat COVID-19. Nah, itu ada daerah yang sudah zona aman, dan juga ada yang sudah sampai zona merah atau tingkat kematiannya terus meningkat. Nah, di sini menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga tanggal 25 Maret 2021 adalah 1.476.452 orang dengan jumlah kematian 39.983 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate adalah tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,7%. Case fatality rate adalah persentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan.
Selanjutnya, penyebab COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Nah, infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu atau infeksi sistem pernafasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui apa saja? Nah, yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Selanjutnya yaitu faktor resiko COVID-19. Yang pertama, karena mudah menular, penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 ini perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Selain itu juga, pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi kesehatan kini juga tengah mengembangkan dan meneliti vaksin COVID-19. Setelah melalui uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman diberikan pada manusia, pembuatan vaksin COVID-19 ini akan diteruskan agar dapat diberikan kepada masyarakat. Baik, slide selanjutnya yaitu pengobatan COVID-19. Sampai saat ini, belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika Anda diagnosis COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu dengan cara yang pertama, lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Yang kedua, ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Yang keempat, banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Yang kelima, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Yang keenam, konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Yang terakhir, perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Selanjutnya yaitu komplikasi COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi serius, yaitu gagal napas akut, pneumonia, gagal jantung akut, gagal hati akut, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, gangguan pembekuan darah, rhabdomyolysis, ARDS, shock septik, dan kematian. Selain itu, saat ini muncul istilah long haul COVID-19. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil pemeriksaan PCR yang sudah negatif, namun tetap merasakan keluhan seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, atau demam yang hilang timbul. Baik, pencegahan COVID-19. Saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu seperti terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Terus, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahkan makan.
rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Selanjutnya, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Lalu, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Teman-teman, segitu aja pemaparan materi COVID-19 dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.